Luar biasanya lagu ini beredar di mana-mana, tapi yang dengerin tuh nggak tahu ini sih siapa sih yang nyanyi gitu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pastinya bareng Mai di sini di channelnya Mai Indut ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya guys ya. Apa kabar doi? Apa kabar pencinta kangen band? Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap eksis, tetap menyukai kangen band ya guys ya. Karena sekarang kangen band sedang di titik puncak karirnya ya guys ya. Setelah sekian lama vakum, bahkan sempat bubar beberapa tahun yang lalu ya guys ya, dan akhirnya sekarang berkumpul kembali, dan sekalinya berkumpul melahirkan karya-karya baru dan terbaik. Oke guys, kali ini gue melihat dan mereview salah satu video masih tentang pembahasan kangen band ya guys ya. Di video ini diceritakan bagaimana permulaannya lagunya kangen band itu sampai viral gitu ya guys ya. Tanpa buang waktu, langsung aja kita lihat dulu aja videonya ya, biar jelas. Oke, jangan kemana-mana. Oke. Riuh ya guys. Begitu antusiasnya gitu ya penonton. Dengan siapa? Anak SMA nih berebut, ini cowok gua nih nyanyi ini, gua tuh sampai gini gitu. Allah, berapa tahu kalau gua yang nyanyi dulu ya, lagu dulu nge-rap kalau nggak salah, ada kehidupan ada sampah dari perhatian, juga kangen band yang personil unik. Oke ya guys ya, ini dari channel Pendekar Mimpi. Silahkan kalian support ya, subscribe channel Pendekar Mimpi. Sebuah band legenda yang mempunyai ikon suara vokalisnya yang berkarismatik dan lagu lamanya pun masih sedap didengar hingga sekarang. Benar. Yaitu Kangen Band. Belum lama ini mereka bersatu kembali setelah melalui berbagai polemik dan sempat berganti vokalis tersebut. Kini baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Sesaknya di Dada pada 20 Agustus 2021 untuk mengobati kekangenan para doi di seluruh Nusantara. 2021. Tak disangka, ternyata karya Kangen Band masih dirindukan oleh penikmat musik di tanah air. Betul. Karena hingga kini views video single terbarunya sudah mencapai 872.000 dan mayoritas mendapatkan komentar positif. Hal ini menggambarkan jika Kangen Band masih mempunyai tempat tersendiri di hati penikmat musik di tanah air. Meski tempo dulu di awal kemunculannya sempat banyak cemoohan dan hujatan untuk Kangen Band. Merinding gue kalau inget. Kangen Band adalah sebuah grup band yang lahir dan tumbuh serta besar murni karena perjuangan mereka sendiri, tanpa audisi, tanpa modal tebal dan sokongan yang besar. Background para personilnya pun tergolong kelas ekonomi menengah. Ada yang mantan pekerja bangunan, penjual cendol dawet, dan bekerja serabutan. Namun karya emas mereka lah yang merubah takdir para personil Kangen Band. Di tengah menggeliatnya band pop rock alternatif di era 2006-2007, sangat tak disangka Kangen Band dengan background para personilnya dari golongan menengah bisa menjadi sebuah band fenomenal. Sebelum muncul ke publik, lagu-lagu Kangen Band benar-benar menjadi misterius sampai digelari band hantu ya. Karena banyak yang suka dengan lagunya tapi tidak tahu siapa udah viral tapi nggak tahu siapa yang nyanyiin. Karena pada visi dibajakannya, video klipnya tak ada menampilkan sosok personil empunya lagu, melainkan potongan video film saja. Viralnya lagu-lagu Kangen Band melalui Bluetooth satu ke Bluetooth lainnya, dan di radio-radio pun hampir setiap jam selalu di request. Bahkan supir angkot pun menjadikan lagu Kangen Band menjadi lagu wajib mereka, yang pastinya para penumpang angkot pun bakal terngiang-ngiang. Dan sehingga lagu Kangen Band pun viral dengan misterius tanpa diketahui siapa pemilik suara lagu dan lagu bagus tersebut. Benar. Hal tersebut diungkapkan Andika pada podcast Gopar Hilman, bahwa dia bercerita ketika awal-awal viralnya lagu Kangen Band ketika dia naik di salah satu angkot di mana penumpangnya banyak ABG cantik. Kebetulan tukang angkot memutarkan lagu penantian yang tertunda.
Dan Yang lagu disitulah cobalah para kau ABG cantik mengerti, tersebut gitu ya. histeris dan mengaku-ngaku jika vokalis bandnya adalah pacarnya. Disitulah Andika merasa ketakutan. Jika saja ABG cantik tersebut tahu jika vokalisnya adalah dia, mungkin mereka bakalan kabur. Ya ampun, sampai segitunya Andika ya. Nih, anak SMA nih berebut, ini cowok gua nih nyanyi ini, gua tuh sampai gini, ya Allah, jangan sampai tahu kalau gua yang nyanyi, lu bakalan lari. Enggak lah ya. Kangen Band mengusung terlalu konsep berkecil musik pop hati. Melayu yang tentunya sangat easy listening dan sangat mudah diterima oleh benar. penikmat musik di tanah air. Ringan Karena ya, secara liriknya historis ringan, musik pop gitu. Melayu pernah berjaya di era 90-an oleh band-band asal negeri jiran. Yang luar biasanya lagi, mayoritas lagu-lagu pada PC dibajakan milik Kangen Band semuanya sempat menjadi dibajak hits. juga ya. Dan tentunya Semuanya menjadi hits lah ya. magnet bagi Semuanya para hits. label besar di Hampir Jakarta. seluruh lagunya Akhirnya, setiap album Kangen enak-enak Band semua. dipinang oleh label besar yang menaungi band-band besar seperti Kotak, yaitu Warner Music Indonesia. Warner Musik Indonesia. Di bawah guys. naungan Warner Music, pada tahun 2007, akhirnya Kangen Band Bisa mengeluarkan dulu tuh ya. album pertamanya yang bertajuk Tentang Aku, Kau, dan Dia, Nah, Tentang yang Aku, berhasil Kau, Dia. meraih angka penjualan yang fantastis, yaitu 800.000 kopi. Di tahun tersebut, angka 800.000 kopi adalah angka penjualan yang Waktu tinggi. zaman itu gede ya, Captain saja tinggi yang ya, mengeluarkan itu ya, album Hari yang 800.000 Cerah kopi hanya tuh. terjual 300.000 kopi. Kalah Sebenarnya ya angka sama penjualan CD Peter Pan tersebut dulu ya, bisa lebih Ariel ya. besar lagi karena penjualan CD bajakannya saja Tapi memang, diprediksi terjual jutaan Kangen Band kopi. ini juga berkiblatnya Namun, ke Dodi sang Peter leader Pan Kangen ya. Band tidak menggugat penjualan CD Hampir-hampir bajakannya mirip karena menurutnya nadanya ya. berkat mereka lah Kangen Band bisa sukses seperti ini. Bener tuh kan, bener berkat kan. kesuksesan album tersebut, Kangen Band meraih Gold Awards pada awal Maret 2007 dan Platinum Award dari Warner Music Indonesia, sebuah mantul. pencapaian yang sangat fantastis. Aduh, Kemudian merinding, pada guys. 2008, Kangen Band launching 2 album sekaligus, yaitu Cinta yang Sempurna yang merupakan daur ulang lagu-lagu yang viral sebelumnya dan terjual 200.000 kopi. Sedangkan Merinding. album ketiga yaitu Bintang 14 Hari dan sukses membukukan penjualan Bintang sebanyak 420.000 kopi terang. yang bertengger di chart MTV Ampu di posisi 2 dan di Inbox berhasil menguasai peringkat pertama selama 3 minggu berturut-turut. Pertama, guys, 3 minggu Kekuatan berturut-turut. utama pada Kangen Band adalah pada Dodi dan Andika. Dodi sang peracik lagu yang handal Pencipta dan lagu selalu handal mengena di Dodi hati. ya. Sedangkan Andika mempunyai karakter vokal yang ngangenin dan sedap didengar. Bener. Meski dari segi Vokalnya tuh penampilan di awal ringan gitu. kemunculannya, Andika selalu dibully, dihina. kasihan ya. Namun Andika yang memiliki tingkat kesabaran, ngebully belum ketabahan, dan tentu ketegaran bisa, yang luar guys. biasa, akhirnya bisa melewati itu semua. Tegar Dan emang sekarang dia ya, hasilnya, tegar. Andika bisa tetap eksis di luar Kangen Band Sampai dan mendapat sekarang julukan Babang Babang Tampan. Tampan. Kesuksesan Kangen Band semakin berlanjut ketika mereka menjajal dunia akting yang mengangkat alur cerita perjalanan band mereka sendiri yang berjudul Aku Memang Kampungan. Kampungan, ya ampun. Kesuksesan Sedih ya. Kangen Band dinilai sebagai sebuah fenomena yang menggambarkan naik kelasnya kalangan Bahkan- ekonomi bawah ke kelas menengah secara masif. Sebenarnya Kehadiran terharu gue Kangen Band di kalau peta ngeliat kompetisi musik di perjalanan tanah mereka air gitu ya. sebenarnya sangat mengejutkan karena baik penampilan maupun kualitas musik mereka juga dianggap di bawah band-band elit. Namun baju. dari segi penjualan, albumnya Kangen Band justru melampaui penjualan band-band elit Unik ini, tersebut. fenomenal ya. David Bayu, vokalis dari band Naib, ketika mengisi acara pada perayaan ultah 2 tahun majalah Rolling Stone di depan penonton secara terang-terangan, David melontarkan kritikan terhadap Kangen Band. Yang menjadi dikritik kegalauan ya David sama adalah ini dengan ya. kehadiran Kangen Band yang membawa konsep pop Vokalisnya, Melayu ya. dan skill bermusik yang menurutnya di bawah standar, justru Dikatain di akan bawah memundurkan standar. arah industri musik di tanah air. Meski banyak yang mengkritik kehadiran Kangen Band, namun pasar musik berkata lain. Kangen Band Yang penting justru pasar berhasil ya, menarik guys, ya. minat pasar di tanah Yang air. penting minat pasar, bener. Dan terbukti hingga sekarang pun banyak yang pada hafal dengan lagu Kangen Band. Bener Hal ini banget, tercapture termasuk pada gue. acara Synchronize Fest 2019, di mana Kangen Band berkesempatan mengisi acara tersebut. Ini Nah, gue dari tadi ketika merinding, Kangen gak Band ada perform berhentinya. tak pelak, seluruh penonton bernyanyi semua dari awal sampai Tuh, lihat, akhir. guys. Sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Padahal Menakjubkan. penonton yang hadir Ini kebanyakan anak-anak adalah zaman milenial. sekarang kan tuh. Tuh.
Ini kan emang anak zaman sekarang, bukan jauh lah sama zamannya. Tidak hanya David Naif yang melancarkan kritikan terhadap Kangen Band. Kritikan dengan kata-kata kotor dan frontal juga datang dari Iqbal, sang rapper legenda tanah air yang mempunyai lagu diss track untuk Kangen Band. Dan akhirnya, diss track Iqbal dibalas oleh rapper lainnya yang simpatik dengan Kangen Band, yaitu Segitiga Bermuda. Dari Kangen Band sendiri untuk menjawab semua kritikan tersebut, mengeluarkan lagu yang berjudul Nilailah Aku. Nilailah aku sepuas hatimu. Dibalasnya dengan lirik yang apa ya? Profesor Renald Kasali mengungkapkan bahwa cuma Kangen Band di waktu itu menggambarkan kegalauan psikologis masyarakat menengah dalam menerima strata sosial yang lebih rendah sebagai konsumen pada strata yang sama. Penolakan tersebut menimbulkan ketidakmampuan menafsirkan kode-kode baru kehidupan sosial. Dan untuk Kangen Band semoga semakin sukses dan semakin jaya. Sampai sekarang. Nah, itu ya guys ya. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari band ini ya guys ya. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kesuksesan band ini ya guys ya. Berawal dari segala hinaan ya, bahkan sesama musisi pun di band ini pernah dihina gitu ya guys, pernah diejek gitu. Tapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, dan dengan semangat untuk membuat karya yang lebih bagus itu akhirnya ya kita bisa lihat ya sampai sekarang ya mereka tetap eksis gitu ya. Dan ada satu cerita lucu tadi ya guys ya, karena berawal lagu-lagunya Kangen Band ini tuh tiba-tiba booming aja, tiba-tiba viral aja lagunya, terdengar di mana-mana, di radio, bahkan di angkot gitu ya, di angkutan perkotaan. Dan ada cerita katanya tuh Andika pernah naik angkot, tiba-tiba ada cewek-cewek lagi ngumpul. Kan secara pada saat itu kan lagunya itu viral tapi nggak tahu penyanyinya siapa gitu. Nah biasa kan kita kalau misalnya anak-anak ABG kan kalau lagi ngumpul dengar suara yang secara kan suara Andika kan gimana gitu ya, sahdu gitu ya, terus ada yang ngaku-ngaku gitu, nih yang nyanyi cowok gue nih ya begitu ya guys. Tapi Andika ada di situ, ada di dalam angkot itu, dia nunduk ke waduh jangan sampai katanya mereka tahu nih nyanyi gue, kata bisa kabur kalau udah lihat tampang gue, maksudnya begitu ya guys ya. Enggak lah Andika ya, jangan berkecil hati ya. Gue salut banget sama vokalis yang satu ini ya, dia itu low profile ya guys ya, ramah ya, dan sudah terbukti lah dengan segala hinaan nggak membuat dirinya tuh kecil hati gitu. Emang sih pada saat itu sempet ya Andika merasa berkecil hati, pada saat itu sempet juga gitu Andika ngerasain yang namanya sakit hati ya guys ya. Siapa sih yang nggak sakit hati ya, ya dihina gitu dengan kondisi fisiknya, bahkan dikatain gitu kalau dia itu ya band itu tuh berasal dari kelas bawah gitu ya, band kampung, orang kampungan, band banci katanya begitu ya guys ya. Tapi ya itulah pelajaran hidup ya guys ya, dan bisa dijadikan pembelajaran gitu ya buat kita semua ya. Gue jadi main peribahasa lagi nih ya, semua juga akan indah pada waktunya, anjir ya, intinya begitu ya guys ya. Oke, sekiranya sampai di sini dulu video reaction dari Moy. Terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton, dan buat kalian yang baru mampir di channel Moy, bantu support ya, bantu support. Halo para doi Indonesia, halo penggemar dan pecinta Kangen Band, jangan lupa support Moy ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye bye.